Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita hari ini. Pak Haryono, saya ingin tanyakan lebih lanjut misalnya soal latar belakang. Misalnya, kenapa tiba-tiba 14 Desember ini muncul telegram seperti ini? Menurut Anda, apa yang menjadi latar belakangnya? Kalau latar belakangnya saya nggak tahu kan, karena yang membuat dari pihak kepolisian. Tapi kemungkinan keinginannya untuk berkoordinasi. Kalau hanya koordinasi saja, ya itu bukan di ranah teknis yang seperti ini, tapi lebih kepada kebijakan bagaimana untuk menangani kasus-kasus secara bersama. Itu yang koordinasi dan supervisi. Tapi kalau sudah teknis begini, karena yang namanya penggeledahan itu waktunya itu sangat precise. Saya sebut sebagai golden period gitu ya. Lewat dari situ udah hilang semua itu. Bukti-buktinya. Bukti-buktinya dihilangkan dan mereka yang ada di dalam kan tahu mana yang sedang dicari, sedang dicari ya. Karena dalam surat itu kan disebutkan mau menggeledah ruang ini, ruang ini kan buru-buru di ini kan. Jadi artinya sudah tidak ada gunanya lagi penggeledahan kalau seperti itu. Buat apa kita menggeledah tapi barang-barangnya tidak ada. Jadi artinya kata-kata minta izin dulu itu yang kurang tepat kalau menurut saya, karena izinnya sudah ada kan dari pengadilan negeri, sudah cukup itu, dan itu sudah terpenuhi secara undang-undang di KUHP sudah memang demikian. Oke, Mas Emerson tadi Anda sempat mengatakan ini ada arogansi Polri, itu saja Kak? Iya, jadi ada dampak soal, ya ini kesan yang publik muncul, kesan arogansi, berupaya melindungi oknum di internal polisi yang diduga mungkin terlibat dalam praktek pidana atau praktek korupsi. Kemudian yang kedua, dampak yang lain saya agak khawatir terjadi pergesekan antar institusi penegak hukum ya. Saya ambil contoh misalnya ilustrasi yang paling sederhana di kasus simulator. Waktu itu kan ada upaya penggeledahan yang dilakukan oleh KPK ke Dirlantas Polri, Korlantas Polri gitu ya. Bayangkan kalau itu harus izin izin Kapolri, belum tentu Kapolri akan memberikan izin. Dan kemudian yang kedua, seperti yang dikatakan oleh Pak Haryono, ini golden period. Jadi kalau ada proses-proses menunggu izin, itu kan ada peluang-peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menghilangkan barang bukti atau misalnya menyingkirkan barang bukti. Nah, di sisi yang lain kita menangkap bahwa kalau ini terjadi, ada istilah hukum namanya obstruction of justice, upaya menghalang-halangi proses pemeriksaan. Dan di Undang-Undang Tipikor itu ada ancaman pidananya bahkan. Jadi setiap orang yang berupaya menghalang-halangi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh institusi penegak hukum dalam hal ini KPK itu bisa dipidanakan. Jadi ancaman pidananya paling singkat 3 tahun, paling lama 12 tahun. Saya nggak kebayang masa ya seorang Kapolri dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Tipikor dan juga dianggap tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Nah, kalau misalnya ada telegram seperti ini, apakah itu termasuk dalam upaya menghalang-halangi? Jadi kan poinnya upaya menghalang-halangi itu akan muncul ketika proses itu dilakukan dan kemudian kok harus ada mekanisme izin. Jadi KPK atau institusi penegak hukum lain melakukan proses penggeledahan, masuk izin, tapi kok belum keluar sehari, 2 hari, 3 hari sampai seminggu gitu ya. Dan kemudian ketika ada potensi-potensi pengalihan barang bukti, itu bisa dikategorikan sebagai upaya menghalang-halangi. Nah, tapi sepanjang itu tadi jangan-jangan sebenarnya maksudnya lebih ke koordinasi, memberitahukan. Jadi saya agak khawatir ini salah tafsir yang dilakukan oleh Kadipropam terhadap apa yang diinginkan oleh seorang Kapolri. Dan sebenarnya kita sendiri percaya gitu bahwa Kapolri Pak Tito Karnavian itu sebenarnya punya komitmen anti korupsi yang cukup kuat. Tapi jangan sampai sebenarnya gara-gara mungkin karena salah tafsir, kemudian salah redaksi seperti yang dimaksud Pak Haryono, itu membuat persepsi publik itu menjadi berubah gitu ya, yang tadinya memberikan apresiasi, kemudian lama-lama kok mencurigai ada apa ini? Apakah karena Polri takut terjadi kejadian yang sebelumnya, simulator, kemudian pemeriksaan terhadap anggota Polri yang kebetulan misalnya jadi ajudan sekretaris Mahkamah Agung gitu-gitu ya. Jadi ya lagi-lagi harus dijelaskan kepada publik. Dan saya membacanya, Pak Kapolri cuma bilang tolong diberitahukan, bukan mekanisme izin. Itu yang saya pikir harus dikoreksi. Kan ini namanya juga surat edaran, surat telegram yang ini juga bukan undang-undang. Jadi prosesnya cepat sebenarnya kalau maupun koreksi. Oke, karena sebenarnya ada dua poin yang utama. Misalnya yang pertama dikatakan bahwa Pak Polri meminta adanya pemberitahuan kepada pimpinan Polri jika ada anggota Polri yang diperiksa oleh aparat penegak hukum lain seperti KPK, Kejaksaan, dan Pengadilan. Jadi sebenarnya ada soal pemberitahuan. Jadi apakah selama ini tidak ada hal tersebut atau mungkin ada tersendat sehingga akhirnya tidak jalan? Yang pemberitahuan itu kan dari bawahan kepada atasan. Jadi dari umpama yang akan diperiksa, kemudian atasnya itu perlu tahu.
Jadi artinya bukan Dari KPK KPK yang akan memberitahukan, bukan. Karena KPK kan sudah memenuhi undang-undang KUHP itu kan, bahwa harus izin dari pengadilan negeri, kemudian harus ada 2 orang saksi. Nah, itu saja udah cukup. Jadi artinya memang pimpinannya harus tahu juga kan, harus tahu bahwa apa yang terjadi di sana, sehingga dia begitu ditanya atau umpamanya untuk memberikan respon, apakah ingin membantu apa segala macam, dia harus tahu dulu apa yang ini. Dan sekali lagi begini Mbak, umpamanya kan setiap yang mau menggeledah itu kan sudah tahu barang yang akan digeledah itu apa, kaitannya dengan apa, adanya di ruangan mana dan sebagainya, kan udah tahu. Karena kan udah dicantumkan di dalam perizinan itu. Jadi artinya begitu umpamanya ada mekanisme dulu untuk izin segala macam, begitu dia datang, kalau itu sudah tidak ada, artinya itu masuk kategori udah menghilangkan barang bukti atau menghalang-halangi. Jadi dari itu dikhawatirkan. Khawatirnya kan terjadi misperception antara penyidik dari KPK atau dari penegak hukum lain dengan yang dari Kapolri. Jadi oleh karena itulah maka mekanisme koordinasi dan supervisi antara KPK dengan Polri itu memang harus didesain dengan benar-benar, bukan hanya dalam kaitannya yang teknis seperti ini. Jadi lebih kepada bagaimana kita mengelola menangani kasus-kasus korupsi yang semakin lama semakin banyak seperti ini. Dan juga artinya saya melihatnya sebetulnya ini kan lebih kepada internal. Kapolri kan juga nggak boleh mengatur KPK maupun pihak eksternal, kan nggak boleh kan? Dia hanya boleh mengatur anak buahnya ke bawah. Jadi memang telegraf itu adalah untuk stafnya di bawah. Kalau terjadi permasalahan akan digeledah segala macam, pihak atasannya ataupun Kapolri perlu mendapatkan informasi. Itu aja. Jadi sebetulnya informasi ya. Lebih ke informasi izin. Bukan izin ya. Iya, karena kalau informasi sekedar memberitahukan ya, sehingga berkoordinasi untuk tahu ada proses tersebut. Tapi kalau izin itu bisa ada perdebatannya, boleh tidak. Iya, karena nanti kan misalnya ada di satu Polda dilakukan proses penggeledahan oleh institusi di luar Polri, Kapolda bilang saya nggak bisa ngasih karena harus izin dulu, dan Kapolri belum ngasih izin, jadi Anda nggak boleh periksa. Dan lagi-lagi tadi ini proses pergesekannya cukup kuat tuh. Institusi lain tidak punya senjata, Polri atau dalam ini juga TNI hanya mereka yang punya senjata, dan itu akan memunculkan ya tadi kalau nggak cicak buaya jilid yang keberapa, kemudian akan muncul ya tadi friksi-friksi antar institusi penegak hukum, dan ini yang harusnya dihindari gitu. Kira-kira kalau misalnya kita lihat penerapannya akan seperti apa itu nanti kepada KPK? Agak ribet jadinya, karena kan seperti yang saya katakan tadi bahwa yang namanya penggeledahan itu butuh waktu yang sangat mendadak. Umpamanya OTT malam jam 12 malam, pagi-pagi jam 5 itu sudah harus digeledah. Agar tidak menghilangkan bukti segala macam. Belum ada sejarahnya pemberitahuan penggeledahan itu seminggu sebelumnya. Belum. Atau berapa sehari 2 hari sebelumnya pasti akan bocor ya. Dan di samping itu juga pemberitahuan itu tentunya kan bukan sebelumnya. Pemberitahuan itu pada waktu menyerahkan surat tugas itu, kami akan melakukan penggeledahan begini segala macam, tolong informasikan kepada atasanmu begitu, dan waktunya juga tidak perlu lama-lama agar mereka, kalau umpamanya pimpinannya masih di rumah atau segala macam, ya kalau dia mau datang juga bagus-bagus juga kan, agar menjadi saksi juga. Jadi itu yang lebih baik. Kalau menurut saya lebih bagus hubungan antara penegak hukum ini sehingga betul-betul bisa sinergi. Sejauh ini bagaimana hubungannya? Sebetulnya sudah mulai membaik ya, sudah mulai membaik antara toh di KPK juga banyak polisi juga, penyidik juga polisi. Kemudian salah satu pimpinnya juga polisi. Sebetulnya bagus hubungannya. Cuman itu yang saya tidak tahu, ini mungkin kesalahan redaksi segala macam itu. Karena ini kan sifatnya kan tertutup ini sebetulnya. Antara pimpinan ke bawah. Jadi artinya yang harus minta izin itu adalah anak buahnya ini kepada atasan. Bukan izin sebetulnya, menginformasikan bahwa kami akan digeledah. Kasusnya begini. Dari situ selesai. Nah, pimpinan dari kepolisian atau Polda segala macam itu kan bisa merespon, maka bisa membantu, mempermudah segala macamnya. Jadi kalau umpamanya dia tidak tahu ya mungkin juga agak sulit dia memberikan bantuan kepada penyidik KPK gitu.
Baik, selain kita membahas kira-kira apa yang harus kita lakukan ataupun mungkin KPK dan ICW lakukan dengan adanya surat ini, apakah kemudian surat ini harus mungkin di stop peredarannya atau dicabut kembali telegramnya, kami akan bicarakan itu nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami.